Assalamualaikum. Morning, have a seat, please. Baik, hari ini Bunur akan supervisi di kelas ini ya. Semangat semua? Baik, selamat pagi. Nah, kalau Bunur bilang selamat pagi, kalian jawabnya bagaimana? Pagi, 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 jeng, 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 gitu ya. Oke, selamat pagi. Baik, sekarang kita berikan waktunya kepada Pak Denus ya. Kita gunakan Mr. Denus. Oke, kita gunakan Superman Boost ya. Jadi kita coba Superman Boost ya. Boost ya. Oke. 1, 2, 3. Ya, silakan Pak Denus. Okay, thank you. Oh yeah, so we continue. After good morning, it's good afternoon. So what about good afternoon? Ada yang tahu kira-kira good afternoon? Dari jam berapa? Jam berapa? Jam 12 sampai jam 6. 14 sampai jam 12. Ya harus ada lebihnya pokoknya. Intinya harus ada lebihnya. Sampai 14 masuk 1. 15. ya kita pakai average ya karena namanya good afternoon itu kan sampai just before apa? Before kalau matahari terbenam itu in English apa? Sunset. Sunset. Just before sunset. Nah, kita pakai average rata-rata di sini kan sunset itu kadang jam 6, kadang kurang ya. Let's say jam 18. Kita pakai angka yang gini ya. Kalau sudah pakai angka 8 lebih jam yang dihitung atau menggunakan angka lebih dari 12 berarti tidak perlu pakai EM. Oke. Ya, let's say jam 9. Jadi kalau mau bilang good afternoon itu sudah harus lewat jam 12 dulu. Karena jam 12 itu punya nama sendiri, guys. Apa kira-kira? Noon saja. Jadi kalau kalian meeting sama bos, kalau orang Amerika, dia bilang, "Oke, I'll meet you in the noon time." Saya akan mau ketemu kamu atau meet me at the noon time. Berarti yang dimaksud noon time adalah pagi. Noon. Maka kenapa ini after? After itu artinya apa, Pak? Setelah. Setelah noon berarti setelah jam 12. 12 lewat 1 detik saja itu sudah afternoon. Oke, kalau matahari terbenam, terus greetingnya apa lagi? Good night. Good evening. Berarti good evening after sunset atau let's say at 8:01. Sampai kira-kira jam berapa? Sampai jam berapa? 10. So when 23:59. Tuh, kalau kalian jadi front desk, ada tamu baru check-in atau baru keluar dari dinner, kisaran jam ini, maka kalian greetingnya adalah good evening. So what about good night? Jangan sampai salah kaprah. Good night itu artinya juga selamat malam. Good evening juga artinya selamat malam. So what is the difference with good night and good evening? Anyone? Apa bedanya good night, good evening? Tak kasih selewu wis ket mau ora payu iki. Selewu ya tapi yo tak gitu tuku es jumbo. Enggak. Aku belum makan siang.
Apa bedanya good evening and good night? Raise your hand and answer. In Indonesia oke. Salah apa boleh by mistake? Hah? Ya, please. Hah? Buat kubu. Good evening ini, kalau good night? Betul. Ketika mau mau nonton lo guys, makanya aku insya Allah kalau Jumat bagi-bagi uang ya, atau kita selesai. Oke. Asik sih. Aku mau pakai main tuku big cuman taruh SPM jumbo dari tuku. Jatuh Miss Nur. Oke guys, jadi kalau kalian satu berpisah di waktu malam, bilangnya good night boleh. Nggak harus spesifik mau tidur juga. Misalnya kalian habis clubbing, katakanlah ya, clubbing kan nggak harus negatif ya. Ada yang clubbing tapi sambil selawatan juga ada. Terus berpisah di waktu malam, itu bisa pakai good night. Meskipun berpisahnya kisaran di waktu yang ini nih guys, yang masih morning. Jam 1 pisah sama temennya, atau kalian di Legian. Legian itu kan daerah Bali ya, yang banyak ada night life-nya. Misalnya kalian di sana kunjungin Bom Bali Monumen, terus kenal sama bule, anisuan ngobrol, terus pisah. Meskipun di waktunya ini karena berpisah bilang good night, karena dia pasti pulang ke kamarnya masih tidur. Gak bisa tahajud ya. Syaratnya tahajud harus tidur dulu kan. Untuk yang Muslim nggak tahu. Nah, atau bilang goodbye. Nah, ini dua makna ini mirip, sama-sama berpisah guys. Yang ini di waktu malam, sekalian bisa langsung tidur. Yang goodbye bisa kapan aja, tapi nggak harus tidur. Amin. Any question? Penting ini, basic ini. Buat kalian nanti yang ketemu siapapun, greeting itu perlu tahu. Jangan sampai jam segini udah bilang good afternoon. Gak bisa, culture-nya beda guys. Kalau jam segini Indonesian fashion, you can say selamat siang, no problem. But if you say in English, you have to know when you speak good morning, when you say greeting in good morning, you have to do it just before noon. Before noon, dan before noon itu sampai kapan? 11:59. Kalau sudah lewat jam 12, then you say good. Clear ya? Okay. Now we are going to the material. We start from langsung latihan nih exercise. Itu kameranya di situ terus. Enggak bisa. Answering questions. Ingat, answering. Ini British version. Kalau mengucapkannya answering. If you say answering, it's fine. But that is American. You can choose, no problem. Yang pasti W-nya, W-nya itu adalah silent. Okay, we try playing alphabet. Kita mulai alfabet dulu ya. A, B, C itu masih ingat? In English, not in Japanese. No medok. Meskipun kita orang desa, orang katro, orang desa, orang Jawa medok. Tapi dalam in English you have to speak friendly, just like foreigners. Okay, start from you. Alphabet A, C, D. Good. I. No way. G sudah di sana. H, I, J. Good. No, in English. Kau dibaca K. Ada tulis di sana 3 itu ada apa dong? Franchise KFC. Jangan dibaca K, L. Good. Good. R. Good. Yang U, V, W.
is British, Z is American. So you are Generation Z. Okay, that's alphabet. Now about number. Number. What is number in Indonesia? Angka. Start from mulai dari angka berapa? No, we start odd numbers. Apa itu odd numbers? ODD, O double D. Ganjil. Mulai dari, yuk bilangan ganjil mulai dari awal. 1, 3, no, 7, 9, 11, 20. Plus 2 tambah kilo. 11 plus 2 is, no way, 11 after 12. 12 bukan 12. After 12 setelah 12 adalah, no way, setelah 12 ke 14. 13 in English. Ada yang bisa baca enggak? No way. 15 dan 50 dibacanya apa guys? Angka 5-nya dibaca 5. 3-nya 5. Oke. 15. Good. 19. 21. Good. 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 31. No. 33. Good. No. 37. 37. 39. Okay. Next. Very good. Guys, this is just a numbers. When you say 3, it's not 3. Okay? It's not 3. It's 3. When you say 2, it's 2. It's not 2. Harus biasanya gitu. Pronunciation is very important. Jadi tidak ada alasan, no excuse, nggak ngeles bahwa coba. No way. Kita belajar bahasa asing, kita harus terbiasa. Sama kayak muslim yang ngaji ada aturannya, ada koridornya, ada rule-nya, nggak boleh sembarangan. Harus totalitas. Ingat itu. In English banyak huruf R yang harus agak pelit gitu bahasanya. Example like mineral, water. Kalau Amerika, water. Kalau British, water. Enakan Amerika kan, bilangnya water. Jadi jangan bilang water. Oke, beliau sudah tahu, tapi esensinya kita belajar bukan masalah orang yang kita ajak ngomong tahu, tapi itu adalah cerminan bahwa kita tuh listening kita itu tajam. Kita itu orang Indo. Indo itu artinya apa? Campuran. DNA kita kalau dicek itu nggak ada orang Indonesia, itu nggak ada. Indonesia itu dulu penghuninya cuma orang Tan dan teman-temannya. Kita ini pendatang, kita ini Indo. Indo itu artinya campuran. Jadi DNA kita tuh macam-macam. Ada yang Oriental, ada yang Indian, ada yang Middle East, macam-macam. Karena maka pernah nggak kalian dengar lagu nenek moyangku seorang pelaut, bukan orang Nusantara, bukan orang Indonesia. Kita ini pendatang. Ya, jadi orang pada berbondong-bondong datang ke Nusantara untuk manusianya mengisi daratan ini. Ada yang kelaparan di tengah lautan, ada yang kapalnya terbalik. Makanya kita disebut Indonesia itu Indo campuran.
Nesia itu dari bahasa Latin nesos. Nesos itu pulau-pulau. Pulau-pulau yang dihuni oleh orang Caldea. Jadi kita itu punya kelebihan ketika menirukan bahasa asing, kita bisa mirip. Kalau orang India menirukan bahasa asing, sepintar apapun dia pasti akan kelihatan oleh orang India. Karena itu pure orang India. Mereka nggak bisa kebule-bulean, nggak bisa. Karena terdesain memang seperti itu. Kalau kita bisa bilang train, kita bisa bilang chair, 12, bukan 12. Ingat itu 12. 12 itu satu pengucapan. Kalau 12 malah jadinya 3 pengucapan. Oke. Itu ya. Next kita repeat lagi. Sekarang kita back to the book. Warm up. Apa itu warm up? Pemanasan. Sudah panas banget. The following. Belajar bahasa harus terbuka lebar. Bahwa satu kata maknanya bisa bermacam-macam. Follow itu mengikuti. Kata kerja. Following sedang mengikuti. Follower beda lagi. Apa itu follower? Pengikut. The following kira-kira artinya apa? Berikut ini. Wah, sampai ke situ artinya jauh. Menyesuaikan dengan konteks. Jadi belajar bahasa harus kontekstual. The following, berikut ini. Kenapa pakai are? Karena yang berikut ininya jumlahnya ada 4, lebih dari 1. Description. Akhiran ion selalu dibaca n. Setiap kata dalam bahasa Inggris yang berakhiran ngomong ini. Ion itu answering questions. Descriptions of hotel facilities berarti lebih dari 1. And services. Kalau ini dibaca service, layanan. Kalau sudah ditambahkan s, layanan, membacanya jadi services. Jadi i yang tadi dibaca i, huruf i yang tadi dibaca i menjadi services. Match. Apa itu match? Good. Pintar. Match artinya ada 3. 1, pertandingan. 2, korek api dress. Artinya match. Setiap bahasa punya keunikan. Kalian jangan terus malah gabut. Enggak, justru memperkaya kalian. Oh, ternyata ada yang namanya homograf, homofon. Homograf itu tulisannya sama, homofon itu tulisannya suaranya sama. Ada yang suaranya sama. Contoh dalam bahasa Indonesia ya, homograf. Bisa. Artinya apa bisa? Mampu, kemampuan. Kalau ular itu bisa menggigitmu karena dia punya bisa. Ini juga homograf, juga homofon. Tulisannya podo, mocone podo, artinya bisa berbeda. Sama kayak match, pertandingan. Korek api dress, satu lagi adalah pasangkan atau jodohkan. Each itu setiap deskripsi with the correct picture. Semua guys, ini ilmu ya, pokoknya geling-geling. Yang tadi ion dibaca apa? An. Semua kata dalam bahasa Inggris yang berakhiran ure dibaca r. Besto, ini nomor kata loh ya. Dalam bahasa Inggris yang berakhiran ure dibaca r. Ini teknik reading supaya kalian tidak melakukan kesalahan yang sebenarnya sangat mainstream. Contohnya apa? Yang berakhiran shirt. Shirt bukan sur tapi shirt. Yang artinya yakin. Dewasa apa bahasa Inggrisnya?
Dewasa apa? Mature. Mature. Alam apa alam? Nature. Apa lagi? Menangkap apa menangkap? Capture. Masa depan apa? Future. Teknik membaca. Reading. Ini yang penting sekali. Oke. Dan masih banyak lagi ya. Below apa below? Di bawah ini. Jadi kalian harus tahu perintahnya. Kita belajar orang bisa ngomong. Itu dengar dulu. Sama ketika bayi, kita ini bisa ngomong Jawa, ngomong bahasa Indonesia kan karena kita dengar. Kalau kalian lahir di hutan, terus dirawat sama orang hutan, nggak mungkin kalian bisa ngomong bahasa manusia. Karena kalian nggak dengar omongan manusia. Yang kalian dengar ya kak gitu mungkin. Ya wes ngomong ngono. Meskipun kamu seorang manusia. Tapi kalau kamu ambil wong Jawa, ngelotok, tapi diceprol nang New York, kepeni karo bule, kowe ngomongnya bule, otomatis. Karena kamu bicara sesuai apa yang kamu dengar. Makanya sering-seringlah kita setiap hari itu ada 10 kata baru dalam bahasa Inggris. Kalian dengar, kalian tahu maknanya, kalian bisa ucapkan dalam satu kalimat. Dan di speakingnya kayak gitu, harus banyak dengar. Makanya mulai start next week, saya mau kasih sering listening supaya kalian dengar langsung kalau orang bule ngomong tuh kayak gimana. Oke. The bla bla bla. Jadi ada 4 gambar di sini. Kita hanya tinggal match. Di sini. Helps. Apa arti help? Menolong, membantu. Pakai S karena subjeknya tunggal. Subjek tunggal menceritakan seseorang atau sesuatu, maka kata kerjanya ada S-nya. Membantu, people itu apa? Orang. Kalau people itu jamak atau tunggal? Satu atau lebih? Lebih loh. Kalau tunggal itu man atau person. Man itu artinya bisa laki-laki, bisa juga manusia. Kalau manusia ya bisa perempuan, bisa laki-laki. Jadi man itu beda. Oke. Kalau tunggal bisa pakai person atau man. Ketika udah lebih minimal 2 saja, maka sudah people. Membantu orang who cannot. Apa itu who cannot? Yang tidak sanggup, yang tidak bisa, yang tidak mampu. Walk, berjalan sendiri. Jadi by themselves itu artinya sendiri. Sendiri itu konteksnya, konotasinya bukan sendiri, lonely, kesepian gitu enggak. Mereka itu orang yang tidak bisa berjalan sendiri gitu. Jadi kita harus memperkaya kosakata kita supaya tidak stuck di satu arti, supaya lebih enak diterjemahkan dalam bahasa kita. Oke, kira-kira apa? Who can answer? Number 1. Berat itu. Yes, please. Wheelchair ramp. Apa? What is wheelchair ramp itu? Tapi tahu gambarnya ya. That's good. Wheelchair. Siapa yang tahu arti kata wheelchair? Mulai minggu depan saya kasih poin ya. Guys, saya nggak ada KKN. Nek nilaimu apa? Nek nilaimu fine. Tetap kamu naik kelas. Jadi sekarang orientasinya adalah bukan masalah kamu naik kelas atau lulus, enggak. Kowe ini selama setahun ke depan belajar bahasa Inggris dengan saya itu dapat apa? Itu. Dan jangan hanya mengandalkan ketika ketemu saya tok. Nek pembelajaran hanya mengandalkan ketemu guru, bullshit. Kamu nggak akan dapat apa-apa. Tapi nek kamu sambil misalnya kamu punya IG atau TikTok, sekali kamu klik tentang pembelajaran bahasa Inggris, maka algoritma itu akan muncul. Kamu akan dihadirkan hal-hal yang berbau bahasa Inggris, hal-hal yang paling mulai dari pemula sampai akhir. Makanya rajin-rajin gunakan media dengan baik. Oke, jadi wheelchair ramp berarti lorong atau koridor khusus untuk orang yang memakai
Oke, jadi so wheelchair ramp atau tempat untuk kursi roda itu membantu orang yang nggak bisa berjalan sendiri. Next, ada kata takes. Lagi-lagi pakai S. Ini dibaca apa? Guess saja. Ingat, guess saja, jangan terjebak di huruf U-nya. U sama E ketika ketemu itu U-nya tidak terbaca. Jadi langsung, yes. Banyak istilahnya silent letter, yaitu huruf yang tidak dibaca, huruf yang tidak dianggap, tapi tetap harus ada. Dalam bahasa Indonesia pun ada. Misalnya, saya tahu, hanya tidak dianggap, tapi harus ada. Pokoknya saya nggak mau tahu, saya maunya tahu. Nah itu beda lagi. Ada hal yang dibaca, oh berarti dia benda. Ada hal yang tidak dibaca, berarti dia kata kerja. Bedanya di sini. Kontekstual. Next, text guess from. Bacanya apa itu, guys? Dibaca apa itu? Sing someone so quick. Tak kayak mangel wes, aku rasa makan siap. Dimulai dari kurang tepat. Mesin tangi itu. Good morning, happy birthday. Orang tidur tapi dibaca apa? Salah. Dibaca bukan the airport, tapi dibaca Airport. the airport. Yeah. Dibaca di, bukan the. Di airport. Airport. 11 tahun belajar bahasa Inggris, 16 tahun umur kalian baru tahu ternyata the itu bisa dibaca di dan harus dibaca di. Jadi kue ini tenangan lemu bahasa sinau bahasa Inggris dari hanya konconco ini terus ngerti. Aku paham. Dibaca di, bukan the. Tidak semua the terbaca the, tapi ada juga di. Kenapa dibaca di? Karena dia bertemu kata yang terbaca vokal. Penting ini, ini ilmu. Itu sembarangan. Sekali lagi, the ketika ketemu kata yang terbaca huruf vokal, memang hurufnya vokal, tapi ada juga huruf vokal yang tidak terbaca vokal. Maksudnya, tak contoh. Stop. Kita itu ketemu nggak kebetulan. Ini dibaca the universe apa the universe? Di universe. Dibaca the. Kenapa dibaca the? Nanti padahal dia huruf vokal. Karena tidak ada apa. Karena tidak terbaca vokal huruf U-nya. Kowe laku denta huruf vokalnya ana 5 A, I, U, E, O. Itu vokal atau dalam bahasa Inggrisnya vowel. Dia huruf vokal U itu, tapi dia tidak terbaca the universe, akhirnya di universe enggak, tapi the universe berarti seolah-olah U itu memang di sini dibaca universe. Paham? Otomatis kan artinya RPG. Tidak sih? Paham? Itu ilmu. Nek wis sing hal semene sampai anu kayaknya sepele, tapi nek kowe ngomong kalau beli the airport, oke beli paham. Bosmu CMW yang ngerti nih harus ngomong di airport, berarti Inggrismu ramai-ramai. Penting ya di airport. Terus langsung yang ketemu the, ketemu kata center baca vokal. Oke, waktu itu dibaca hour. Dibaca apa? Hour. Berarti hanya silent. Nek sang waktu dibaca piye?
The hour apa the hour? Dibaca apa? The hour. Karena hanya silent. Sing ditutup o. Ngarepe konsonan. Bukan I U E O, tapi karena nasibnya dia silent, dia tidak diangkat. Kayak kue karo mantan den, kok jangan kowe bisa. Dia dia bernasib. Maka bunyinya di sana kok. Takes guests from the airport to the hotel. The hotel cetok, tadi cetok konsonan. For a low price. C ketemu E dan beli berarti S. Beli contoh. So, ice tapi ice. The blah 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 takes guests from the airport to the hotel for a low price. Takes guests. Guests apa tadi? Guests itu artinya apa? Tamu. From the airport artinya dari bandara ya. Bandara, lapangan udara, itu airport. Maksudnya takes guys kira-kira apa? Membawa, mengantar. Membawa, mengantar juga bisa ya. Umumnya takes itu juga bisa mengambil. Yang mana yang lebih enak kalau dalam bahasa kita? Apa mengambil tamu, apa membawa tamu, apa mengantar tamu? Mengantar tamu ke bandara, dari bandara ke hotel dengan low price apa? Harga yang murah, harga yang low itu rendah sih, tapi karena berhubungan kita biasa bilang kalau untuk harga itu murah sama mahal ya kita bisa bilang murah. Kira-kira jawabannya apa? Mungkin answer number 2. Yes. Hotel shuttle. Bis. Shuttle itu apa artinya? Shuttle. Itu hanya satu kata. Kita bukan main matematika loh guys. Nek neng kene siji berarti ini Indonesia siji, enggak gitu. Shuttle antar jemput. Tuh, shuttle itu antar jemput. Berarti bacanya dari belakang. Bis antar jemput hotel. Memang konteksnya harus seperti itu. Kita harus terbiasa. Misalnya jauh dekat RP 1000. Misalnya jauh dekat, kalau diangkat-angkat itu ya 5000. Bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya apa? Jauh dekat 5000, bahasa Inggrisnya apa? Kanan kiri, maju depan. Makan siang gak? Jom ke siang? After Friday break. Jauh dekat. Long panjang. Shortcut. Jauhnya apa jauh? Far. Dekat apa? Dekat apa? Sedang. Dekat apa? Near atau close. Lalu jauh dekat apakah far near? No, karena bukan di momen. Istilah dalam bahasa Inggris jauh dekat adalah kalau bicara angkutan one trip. Sekali naik kamu bayar di mana? Ambil dulu di guys. Contoh lain misalnya nanti ketemu 4 mata ya? Apa bahasa Inggrisnya 4 mata? Apa? Kita tidak sedang matematika. Ice to ice ganda. Adanya kita pakai wis beban.
Wih, sobora. Empat mata adalah face to sepertinya kalian lemah. Oke, lanjut next time. Kita beri Jumatan yang muslim, yang non standar. Thank you, see you next week. Bye bye.